Memulai ini kan susah, apalagi tidak ada yang support, tidak ada yang memberi dukungan, kan. Tapi saya tidak tahu kemana saya harus memulai, kan. Akhirnya ya udah, saya awal mula nih cuma satu gini aja, satu rak enten yang isi 5 itu 1 2 3 4 5 nika isinya cuma beras, kopi, gula, minyak enten. Waktu itu nika hai, halo, selamat tahun sarang kami tiang anak Agung Alit Rohani. Umur saya 41 tahun. Saya anggota Koperasi TGA Triguna Arta dari tahun 2019. Saya seorang anak kapal pesiar. Sudah lama saya di kapal pesiar. Berhenti tahun 2018. Kemudian pindah saya ke kapal Sungai di Eropa. Pulang liburan, berangkat lagi sampai bulan Oktober kalau nggak salah itu liburan. Rencana berangkat tahun 2020 bulan Maret. Semua sudah siap. Koper siap semuanya, baju-baju semua, obat sudah siap, tiket sudah di tangan. Begitu saya mau berangkat, telepon dari perusahaan bahwa saya harus diam di rumah, cancel berangkat. Nah, dari sanalah dia 5 bulan di rumah plus perpanjangan suspend atau di cancel ceritanya itu dari keberangkatan tiang itu. Berpikir saya kalau begini dengan adanya virus corona ini, dan perusahaan saya juga bilang bahwa mereka tuh tidak yakin ke depan 1 bulan atau 2 bulan situasi akan membaik. Seiring waktu, setiap bulan, setiap hari nih tiang itu jadinya selalu waspada nih. Apakah ini akan terus berlangsung bulan depan atau sampai berapa lama? Jadi tiang nih hidup sebenarnya nih hanya untuk menunggu job letter atau surat jalan saya. Hanya dengan berharap bulan depan mungkin lebih baik, tapi ternyata belum juga berangkat. Bulan depan lebih baik lagi, belum berangkat. Hitung-hitung dah, wah kok bisa lebih ini jadinya. Sampai Maret, April, Mei, lewat lah itu. Akhirnya udah saya memutuskan saya nggak bisa lagi hidup kayak begini, hanya menunggu. Kenapa saya buang-buang waktu? Oke, sekarang saya begini aja lah. Mulai saya membuka diri saya, kepala saya ini mulai saya buka sedikit. Tapi emang memulai ini susah. Apalagi tidak ada yang support, tidak ada yang memberi dukungan ya. Tapi saya tidak tahu kemana saya harus memulai gitu. Sampai ada mungkin momennya pada saat pandemi ini Koperasi Triguna Arta dan kebetulan saya sudah jadi anggotanya waktu tahun-tahun sebelum pandemi ini Nah, di sana dikasih tahu sama Triguna Arta, Pak Agung Alit Rohani atau Bu Agung Alit Rohani, dapat 2 saya, karena dua-dua jadi anggota, kan jadi 2, bahwa kita disuruh mengambil sembako di Tenten Grosir. Nah, ini dari mungkin cabangannya nih. Nah, dari koperasi ini mereka buka usaha Tenten Grosir untuk seluruh anggotanya biar adalah
ngambil sembako atau peredaran. Saya dulu nggak ada kebayang apa itu. Yang saya tahu Koperasi Trigunata tempat saya jadi anggota. Terus suruh ngambil sembako di Tenten Grosir. Itu saya belum kenal. Hari ini terjadi nih, saya membaca ada pamflet, ada lowongan, ada kesempatan nih. Oke, saya hidup di hari niki, saya ambil keputusan. Saya tanya nih, saya nggak tahu siapa-siapa di sana. Kebetulan adalah Pak Komang nih lewat di depan, ciklik kan. Bapak mau nanya nih, akhirnya dijelaskanlah sama Pak Komang itu. Yang permasalahan itu kan karena udah lama di rumah, modal, tempat usaha tidak punya, karena saya punya rumah, karena saya punya rumah aja. Lalu Pak Komang bilang, "Nggih, pokoknya bisa didiskusi." Singkat cerita, sampai kita di satu ruangan, dari sekian banyak orang, ada sekitar 10 atau berapa orang itu, ditanya permasalahannya napi sampai napi, dan diperkenalkan lah siapa-siapa yang ada di Tenten Grosir waktu ini kayak Pak Komang, Pak Gede Cipta, Pak Henry ini yang tiga saya tahu pertama dari awal nih mereka menjelaskan dan menanyakan permasalahannya napi selama pandemi ini. Nah, rata-rata semua nih bilang, "Pak, warung saya nih ada dulunya, tapi sekarang tidak berkembang, kolaps, kalah sama warung-warung kecil nih Pak, yang jualan pom bensin itu, Pertamini kan." Saya duduknya paling pojok nih, berderet lah nih, ibu-ibu dan bapak-bapak nih, ada yang punya dekorasi, wah pokoknya saya rasa tuh mereka udah dasarnya udah pengusaha nih. Saya ini yang dasarnya anak kapal yang tidak berangkat. Nah, saya nggak ada background nih untuk jual nih. Saya udah paling lucu duduknya, ditanyalah sama Pak Komang dan Pak Hendrik Agade nih. Nike bapak yang paling pojok nike sire nih kan. Nama saya Pak Agung. Minta masalah Pak eta. Banyak Pak masalah saya kan. Nah, nike pun saya nggak ngerti cara ngomong pertama nih. Nggih, napi masalah nike. Nggih. Saya punya ini, saya banyak basic saya nggak ada, tapi untuk di kapal itu emang masalah kayak hitung-hitungan penjualan atau order untuk bulan ke depan, karena saya di kitchen nih kan, dasar untuk stok barang atau mengeluarkan barang kan ada basic. Nah, nih saya jual nih cerita nih sama Pak Gede, sama Pak Komang dan Pak Hendri, nih saya jual. Pak, saya selain dari keahlian otak saya kayak bangunan atau modal atau apalah itu, saya masalah nih Pak, tapi untuk kepintaran dan kemauan untuk berusaha ada di sini Pak, besar sekali Pak. Keinginan saya untuk berusaha nih besar Pak ya. Itu yang saya jual, tapi saya serahkan pada beliau-beliau nih, sisanya setelahnya itu keputusannya apakah mau mempercayakan toko 3 nih kepada saya atau tidak nih. Tapi kalau emang dipercayakan waktu itu, saya bilang sama beliau-beliau nih, kalau bapak-bapak bersedia atau mempercayakan saya sebagai anak bawahan dari Tenten Grosir nih sebagai toko 3 gitu, pasti saya bisa ngembangkan itu, karena saya ngerti gitu produk, stok case, ke cara first in first out Kenten itu ampun jangan ngerti, cuma kepercayaan aja yang mendapat waktu itu. Singkat lagi nih 1 minggu aja nih barang itu semua sudah nyampe di rumah saya. Awal mula itu cuma satu gini aja, satu rak yang isi 5, 1, 2, 3, 4, 5 Nike isinya cuma beras, kopi, gula, minyak. Waktu itu waktu saya ambil 3 juta nih paket itu. Saya bilang di grup WA nih perumahan Gerahanya, Pak Bu, kalau mau nyari barang-barang apapun nih padahal dia nih cuma 1, dan saya tahu ordernya ibu-ibu dan bapak-bapak di WA nih tidak ada di tempat saya. Itu gimana caranya? Saya janjikan sama mereka barang napi ya ordernya nih pasti sampai di depan rumah ibu. Saya tahu masa pandemi nih ibu dan bapak nih pasti jarang ke pasar kemana itu. Saya mau jalan ya, itu aja lebihnya nih sebenarnya. Gimana caranya saya sebagai toko pemula nih bisa ngerebut sedikit nih perhatian dari warga-warga di perumahan. So, saya tahu pandemi mereka menjaga jarak nih
saya menangnya di sana sebenarnya kayaknya bukan menang, bisa masuk di lingkungan mereka tuh gara-gara Niko. Saya siap apapun orderannya Niko, walaupun tidak ada di rumah saya barang Niko, saya lari Niko naik motor Niko. Satu hari sebelumnya, oh orderannya begini. Oh jawaban saya itu selalu ada Bu, besok pagi sampai di rumah itu. Barang saya kan terbatas, apa yang ada di sana pagi-pagi saya antar dulu, sisanya lagi 30 menit itu saya lari dulu ke Tenten, saya ambil berapa, saya lengkapi itu, saya lagi bawa. Besoknya datang lagi order, terus saya begitu. Akhirnya sampailah mereka tahu, sampai saat ini, sampai detik ini juga masih sistemnya itu begitu. Apa yang tidak ada di rumah saya ini barang-barangnya sama ini, apa yang tidak ada, saya selalu bilang ada Bu gitu. Tapi memang benar-benar kalau di Tenten tidak ada, baru saya benar nggak ada Bu, mungkin lain kali bisa dicarikan tempat lain gitu. Itu sih kayaknya yang bikin mereka tuh masih tetap mempercayakan masalah kebutuhan untuk sehari-hari itu dari warung toko tiga Niki, karena saya menjanjikan barang itu sampai di rumah dan kualitas bisa dijaga. Kayak beras misalkan, pihak Trigunarta dan koperasi dan Tenten Grosir Niki menjanjikan misalkan barang Niki expired dan mereka bilang sama saya, misalkan ada kutunya di beras itu bisa dikembalikan, barang tidak laku bisa dikembalikan, ditukar dengan senilai barang yang lain. Pokoknya kita sebagai pihak yang menjalankan jual beli barang itu tidak merasa disusahkan. Saya nih ke nol masalah penjualan kayak begini-begini. Barang-barang nentukan harga itu saya ngerti saya. Untuk barang-barang beginian yang sudah jadi kayak gini, mungkin berapa itu saya ngerti. Semua ini dari pihak Koperasi Trigunarta dan Tenten Grosir, mereka udah ngasih saya buku, udah terima jadi berapa pasang harga, gimana yang pertama kali apa yang harus dilakukan. Saya dibimbing itu kayak anak kecil itu. Sampai 1 bulan tetap saya ditanya apa kabarnya Pak Agung, gimana. Pokoknya kita tidak pernah merasa sendiri. Kalaupun saya bingung masalah apa-apa, ada pihak menjelaskan 24 jam itu. Sekarang saya chatting, walaupun nanti malamnya dibalas atau besok pagi pasti sudah ada jawaban itu. Tidak pernah saya merasa sendiri. Tetap saya sampai sekarang pun saya tetap merasa sampai dibimbing. Ini panjang sebenarnya ceritanya nih ke, tapi yang saya rasakan nih ke, karena saya udah biasa hidup di laut nih ke, saya tidak pernah masuk takut mau hidup kayak masa-masa pandemi begini, enggak pernah. Karena dulu kita udah biasa hidup di laut nih ke sendirian, jauh dari keluarga. Tetap pedoman yang ke laut nih ke, yang pernah membantu dia kata-kata begini, pelaut tangguh nih ke, tidak pernah lahir dari lautan yang tenang. Nike yang satu yang bikin saya tuh merasa kuat dalam apapun itu situasinya. Tuhan tidak pernah menjanjikan laut kan tenang, tetapi Tuhan selalu menjanjikan Dia tuh berada tetap di dekat kita, bersama kita. Semoga Nike bisa memberi semangat buat teman-teman atau saudara-saudara atau anggota koperasi yang lagi susah. Jangan pernah merasa jatuh, jangan. Saya merasa saya bingung, saya khawatir akan hari esok. Tapi di saat Nike ada tangannya Tenten Grosir nih, narik saya dari posisi jongkok. Ayo berdiri sama-sama, yuk. Ditepuklah pundak saya. Tak usah takut, jalan bareng sama kita. Jalan aja dulu bareng, ayo. Istilahnya bertahan, ayo. Siapa tahu kita bisa maju dan berlari suatu saat nanti. Ya begitulah, di saat-saat begini sangat susah mencari satu orang, satu lembaga, satu organisasi atau satu orang pun yang mengulurkan tangannya di saat susah. Di saat kita senang semua ramai-ramai datang, tapi di saat susah tidak ada. Saya membuktikan, saya menyatakan itu dalam hidup saya berani di saat saya susah. Koperasi Trigunarta tidak pernah mengecilkan saya, tidak pernah meninggalkan